Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Petani Desa Singkut. Sahabat tani dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tani dimanapun Anda berada, pada video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman, itu bagaimana caranya mengendalikan lalat buah atau mengatasi lalat buah yang menyerang tanaman cabai kita. Serangan lalat buah yang menyerang tanaman cabai kita itu memang sangat-sangat merugikan bagi para petani cabai. Dikarenakan apa? Dengan serangan lalat buah itu kerugian kita sebagai petani cabai itu bisa mencapai 70 bahkan 80%. Bahkan seandainya serangan itu fatal, artinya tidak segera kita tangani, itu bisa-bisa kita gagal panen, maka sangat merugikan ya sahabat tani. Maka dari itu kita segera mengendalikan lalat buah supaya kita tidak terjadi gagal panen. Adapun ciri-ciri tanaman cabai kita yang terserang lalat buah itu saya sudah buatkan dalam video saya yang ini ya. Silahkan sahabat tani tonton video yang ini mengenai ciri-ciri tanaman cabai kita yang busuk karena lalat buah. Menurut saran saya, buah cabai kita yang sudah terserang lalat buah itu jangan kita buang sembarangan. Baiknya menurut saran saya, yang tanaman cabai kita yang sudah terserang lalat buah itu kita petik, lalu kita kumpulkan dan kita masukkan ke dalam wadah, kita kasih air, lalu kita tutup rapat-rapat. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya telur atau belatung yang ada di buah cabai kita itu mati. Seandainya buah cabai kita itu yang sudah terserang lalat buah kita petik lalu kita buang sembarangan, itu sangat membahayakan ya, dikarenakan tanaman cabai kita yang sudah terserang lalat buah itu di dalamnya itu sudah ada telur ataupun bisa jadi sudah menjadi belatung, dan ketika kita buang sembarangan maka nanti telur itu nanti akan berubah menjadi belatung, dan belatungnya nanti dia akan keluar dari buah cabai kita, lalu kita belatung tersebut menjatuhkan diri ke dalam tanah. Setelah beberapa hari dia di dalam tanah itu dia akan berubah menjadi lalat buah yang baru dan siap menyerang tanaman cabai kita, maka sangat membahayakan ya sahabat tani. Maka dari itu saran saya, jadi buah cabai kita yang sudah terserang itu kita kumpulkan, lalu kita taruh di dalam wadah, lalu kita kasih air ataupun kita kasih racun atau insektisida supaya telur atau belatungnya itu mati. Ataupun bisa sahabat tani kumpulkan terus dibakar. Baik sahabat tani, bagaimana penjelasannya tentang cara mengendalikan lalat buah? Maka dari itu tonton terus video ini sampai selesai, tahapan demi tahapan, supaya nanti sahabat tani tidak gagal paham. Dan jangan lupa like and subscribe. Silakan sahabat tani tekan tombol subscribe yang ada di sebelah kanan, dan juga tekan tombol like yang ada di sebelah kiri. Nah, ini bahan-bahan atau alat-alat yang akan saya gunakan untuk mengendalikan lalat buah. Yang pertama yaitu ini botol bekas ya.
Ini botol bekas ini saya menggunakan dengan botol yang berukuran 600 ml ya, jangan terlalu besar. Kalau yang ukuran 1 liter itu nanti terlalu besar. Kalau ini yang 600 liter yang 600 ml itu atau 500 ml itu sedang ya. Ini. Terus yang selanjutnya ini petrogenol. Nah, ini petrogenol ya. Ini kalau di tempat saya ini saya beli di toko tani harga 10.000. Terus ini busa ya, busa bekas, bisa sahabat tani cari, mudah didapatkannya ya alat ini. Busa seperti ini saya ikat seperti ini. Terus yang selanjutnya ini paku yang ukuran 4 in. Ini paku ini nanti untuk melubangi botol bekas ini ya. Terus tang. Terus yang selanjutnya suntikan bekas. Ini bisa sahabat tani beli di apotek atau cari yang bekas-bekasan lah. Yang selanjutnya rafia, tali rafia nanti untuk menggantungkan botol ini di lahan ya. Nah, tadi sudah dilubangi dengan jelas ya. Ini lubangnya. Lubangnya di sini. Tuh, di sebelah sini lubangnya. Kelihatan kan? Tuh, kelihatan lubangnya. Nah, ini lubangnya, besar lubangnya kira-kira sebesar rokok Sampurnamil ya. Jadi jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Yang penting nanti lalat buah bisa masuk ke dalam sini. Itu sudah cukup. Yang selanjutnya botol ini kita kasih air ya. Nah, air ini dari lubang ini kisaran 1 cm atau 2 cm ya dari lubang. Terus yang selanjutnya kita kasih petrogenolnya. Nah, untuk mempermudah kita ngambil petrogenolnya, kalau ini kita buka nanti ini rawan apa ya, tumpah. Makanya kita gunakan pakai suntikan ya. Ini kalau satu botol ini biasanya bisa jadi 10 sampai 11 botol ini ya. 10 sampai 11 botol ini per satu botol ini. Nah, ini per satu ini saya kasih setengah mili ya. Ini kita suntikan aja seperti ini. Nah, kelihatan kan? Nah, kelihatan. Setelah seperti ini
Lalu ini kita masukkan ke dalam botol ini ya. Kita masukkan, lalu kita tutup. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh, kelihatan kan? Terus yang selanjutnya, botol ini kita ikat. Nah, siap dipasang. Nah, untuk pemasangan alat perangkap tadi itu jangan kita taruh di tengah-tengah lahan ya, namun di pinggir lahan. Di pinggir lahannya kira-kira 10 meter, 5 meter atau 10 meter dari lahan. Nah, untuk mengenai jarak antara perangkap yang satu dengan yang berikutnya itu 20 sampai 25 meter. Saya ulangi lagi, jadi untuk pemasangan perangkap itu jangan ditaruh di tengah-tengah lahan. Dan alangkah baiknya alat perangkap yang sudah kita buat tadi itu kita letakkan di tempat yang teduh, misalnya kayak seperti ini. Ini kan teduh, pokoknya dikasih di luar lahan ya. Nah, kita pasang seperti ini ya. Kita gantungkan talinya seperti itu. Talinya jangan ditali mati, kita tali wangsul, kalau bahasa Jawanya itu tali wangsul, supaya nanti waktu kita mengganti itu sangat mudah ya. Nah, sepertinya sudah ada yang datang. Tuh, kelihatan terbang-terbang ya. Tapi kelihatan malah kayaknya sudah ada yang masuk itu satu. Ini ya. Nah, ini di sebelah sini sudah ada yang masuk itu satu di atas. Nah, itu kelihatan, itu sudah ada yang masuk satu. Ini karena sudah lama saya pasang ya, jadi tanaman cabai saya ini sudah lama saya pasang, jadi ini enggak seperti waktu saya awal masang. Waktu saya awal masang itu belum sampai ke lahan saya sudah pada datang ini. Dan baiknya untuk pemasangan perangkap seperti ini itu kita mulai pasang mulai dari ketika tanaman cabai itu sudah mulai tumbuh tumbuh buahnya. Kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa sawit saya tuh mulai pentil ya. Mulai pentil sudah kita pasang perangkap. Dan perlu sahabat tani ketahui, di samping kita masang perangkap, itu kita juga di dalam lahan itu kita kendalikan juga pakai insektisida. Jadi kita semprotkan memakai insektisida yang berbau menyengat. Karena kalau memakai bau menyengat itu lalat buah itu untuk sekedar mengusir ya. Jadi dia pergi dari lahan, terus sebagian itu dia lari ke perangkap. Jadi masuk ke perangkap. Nah, yang lalat buah yang datang ini lalat buah jantan ya. Itu sudah ada yang masuk 1, 2. Tuh. 2. Pokoknya biasanya kalau pertama kali dipasang itu sangat banyak ya, baru 1 jam aja sudah sampai puluhan.
Baik sahabat tani, itulah tadi cara kita mengendalikan lalat buah atau mengatasi lalat buah, yaitu dengan cara kita membuat perangkap yang dikasih dengan petrogenol dan di bawahnya itu ada airnya, dan nanti ketika lalat buah itu masuk melalui lubang-lubang yang kita buat tadi itu, dia tidak bisa keluar lagi dan dia akan kelelahan jatuh ke air dan mati. Dan yang selanjutnya kita tunggu beberapa hari bagaimana hasilnya. Nah, ini sahabat tani, setelah kita masang perangkap kurang lebih 7 hari atau 1 minggu, jadi ini sudah banyak yang masuk ya. Ini karena terlalu lama, dan ini botol ini kebetulan saya pakai botol yang lama ya, artinya sudah lama saya pakai. Jadi kalau terlalu lama memang airnya seperti ini. Dan untuk mengganti yang baru itu saya biasanya kisaran seminggu sampai 10 hari. Namun jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama nanti ini kalau baunya sudah tawar jadi berkurang ya, tidak artinya harumnya sudah berkurang, jadi yang datang itu juga berkurang lalat buahnya. Dan sampai ini karena terlalu lama ini sampai airnya juga sudah keruh ini. Tapi alhamdulillah itu masih banyak gitu. Masih banyak yang belum mati. Terus bagaimana caranya kita mengganti, nanti ikuti terus video saya ya. Nah, cara menggantinya, karena ini masih banyak yang belum mati ya, tuh kelihatan kan, jadi masih banyak yang belum mati. Maka dari itu kita buka dulu tutupnya ini. Kalau enggak kita tepuk-tepukan gini supaya nanti lalat buahnya yang masih hidup itu jatuh ke air. Setelah itu kita buka tutupnya, lalu kita ambil busanya ini, kita ambil supaya tidak basah nanti ketika terkena air. Nah, ini kan masih banyak yang hidup, kita kocok-kocok aja seperti ini. Nah, tuh banyak ya isinya ya. Kalau sampai terjadi mengerak seperti ini atau kotor seperti ini, kalau sekedar pakai air lalu kita kocok-kocok, otomatis ini tidak bisa bersih ya. Ini caranya mudah. Ini kita pakai kain, kita balutkan ke kayu seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam botolnya seperti ini. Nah, setelah bersih seperti ini, sudah bersih ya. Lalu kita kasih air seperti tadi. Nah, jangan lupa airnya dari lubang itu sekitar 1 sampai 2 cm ya. Seperti ini. Ini lubangnya, ini airnya. Seperti tadi ya, kita ngambil petrogenolnya pakai suntikan. Nah, kita ambil setengah mili. Nah,
Keras ya, setengah mili. Mohon maaf sahabat tani kalau ini videonya kurang terang karena cuacanya pada hari ini mendung ya, ini mau hujan, bahkan ini sudah gerimis. Padahal ini masih siang ya, masih sekitar jam 3. Terus ini, terus nah, sudah ya kelihatan. Lalu kita masukkan kembali ke dalam botol. Lalu kita tutup. Setelah tutup, kita pasangkan kembali. Nah, sudah jadi. Ini kita ganti yang baru dan alat perangkap sudah siap beroperasi kembali. Baiklah sahabat tani, itulah cara mengendalikan alat buah yang mengganggu atau meresahkan tanaman cabai kita. Jadi cara saya itu dengan cara membuat perangkap supaya lalat buah itu masuk perangkap dan tidak bisa mengganggu tanaman cabai kita. Namun saran saya, di samping kita memasang perangkap, pada lahan tanaman cabai kita juga kita semprotkan dengan insektisida yang berbau menyengat. Contohnya seperti Furacron ataupun Darmasan ataupun yang lain-lain yang baunya menyengat, supaya di lahan kita itu artinya lalat buah itu tidak betah, artinya minggat lah. Terus di luar juga nanti terkena perangkap, dan mudah-mudahan dengan cara-cara tersebut tanaman cabai kita itu nanti aman dan tidak busuk, artinya tanaman cabai kita itu sehat. Terima kasih sahabat tani telah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, silahkan sahabat tani bagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain tahu apa yang sahabat tani tahu. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Silahkan tekan tombol subscribe yang ada di sebelah kiri, dan juga tekan tombol like yang ada di sebelah kanan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.